Racikan Berita 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UI World akan memberikan informasi yang mengejutkan. Di samping saya ada Bang TB dari alumni dari Fakultas Ekonomi, sangat senior dan sangat aktif. Dari mahasiswa sampai menjadi alumni, tetap menyuarakan hati nurani rakyat. Pada kesempatan ini, Bang TB akan mengulas tentang kondisi dan situasi yang aktual saat ini. Lanjut Bang, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang kebetulan mengikuti podcast ini, perlu saya atau kami dari UI World sampaikan bahwa podcast ini kami buat khusus hari ini untuk mengangkat masalah ini dan membuat klarifikasi, kejelasan, terutama untuk rekan-rekan keluarga besar Universitas Indonesia dan universitas yang lain, untuk dijadikan pelajaran bagaimana upaya-upaya untuk menghancurkan perguruan tinggi termasuk UI dan yang lainnya, agar bisa PKI gaya baru dengan kerjasama dengan Zionis dan semacam dapat bermain. Dan lewat bahasan ini kami akan jelaskan latar belakang atau apa yang sebenarnya terjadi sehingga ada oknum yang terlibat di lembaga UI, entah mahasiswa atau apapun, yang berani menyatakan mendukung PKI gaya baru dengan yang melalui yang namanya Gerwani tersebut, dan ini terjawab. Dan kami kirim pesan khusus untuk yang terhormat Bapak Rektor kami, kira-kira isinya adalah inilah yang kami bisa sampaikan hasil pengusutan kami selama ini. Itu secara umum itu. Kemudian dengan khusus kami sampaikan, apa yang kami sampaikan ini adalah fakta lagi yang mendukung dan menunjukkan bahwa paparan hasil riset rekan kami singkat namanya SA, pada November tahun 2015, yang salah satunya riset itu menunjukkan bahwa PBNU disusupi oleh PKI gaya baru. Dan lebih jelasnya ternyata disusupi PKI gaya baru bekerjasama dengan Zionis. Terbukti nih Bang ya? Terbukti. Nah, apa buktinya? Saya langsung aja bacakan. Ya. Ini ada risalah rapat harian Syuriah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ya, ini serius rapat Syuriah. Tanggal 20 November 2025, saya nggak sebutin tempat di mana, ada 5 keputusan. Oke Bang. Atau kesimpulan. Nomor 1, rapat memandang bahwa diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKNNU) sebagai narasumber kaderisasi tingkat tinggi Nahdlatul Ulama telah melanggar misi dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah serta bertentangan dengan Mukadimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. Saya tambahkan, rupanya oknum ini, kelompok ini juga lah yang nyusup ke MWAUI atau nyusup ke lembaga UI, sehingga UI lewat siapa oknumnya atau lembaga apapun namanya mengundang tokoh Zionis internasional menjadi narasumber di UI. Wah. Jadi untuk Bapak Rektor ini itu 2 kali kalau nggak salah Bang. 2 kali. Untuk Bapak Rektor, Prof. Heri, ini kami sampaikan, ini sumbernya, ini masa. Jadi tidak berdiri sendiri, ya. UI disusupi dan dijadikan korban. Untuk itulah kita harus menjadi pembelajaran, karena
UI merupakan kampus yang jadi salah satu acuan, sehingga kalau UI sudah bisa dihancurkan akan lebih mudah menghancurkan yang lain. Itu ya. Nah, putusan atau kesimpulan yang kedua, rapat memandang bahwa pelaksanaan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama AKN NU dalam kurung dengan narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme internasional di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel telah memenuhi ketentuan pasal 8 huruf A Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama nomor 13 tahun 2025 tentang pemberhentian fungsionaris, penggantian antar waktu dan pelimpahan fungsi jabatan yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat, saya ulangi, dilakukan terhadap fungsionaris dikarenakan yang bersangkutan melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik perkumpulan. Oke. Jadi PBNU Jelas, begitu keras syariahnya sampai mengatakan demikian, dan dialah oknum inilah dengan jaringannya tentunya yang nyusup ke UI yang mengundang memasukkan Zionis berbicara di UI. 3. Rapat memandang bahwa tata kelola keuangan di lingkungan pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syara, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasal 97, 99 sampai 99 anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama dan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berlaku serta berimplifikasi yang membahayakan pada eksistensi badan hukum perkumpulan Nahdlatul Ulama. Anda bayangkan dampaknya ngerusak PBNU sebagai perkumpulan yang besar, sebagai badan hukum yang eksistensinya bisa dirusak Jadi habis. itu bukan hanya merusak NU, Bang, merusak umat Islam juga, Bang. Oh iya, karena mayoritas umat Islam di PBN di NU itu berapa banyak gitu kan. Itu larinya ke sana, kan saya mengatakan PKI baru sasaran besar 2, memperlemah TNI. Kedua, memperlemah umat Islam dengan memecah belah. Itu 2 aja sasaran. Ini walaupun dia kerjasama tampilnya Zionis yang dipakai, tapi yang main di belakangnya PKI baru. Paparan riset November 2016 terbukti lagi. 4. Bahwa dengan mempertimbangkan poin 1, 2, dan 3 di atas, maka rapat harian Syuriah memutuskan menyerahkan sepenuhnya pengambilan keputusan kepada Rois Am dan dua wakil Rois Am. Kemudian 5, musyawarah antara Rois Am dan wakil Rois Am memutuskan A. Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU dalam waktu 3 hari terhitung sejak diterimanya keputusan rapat harian Syuriah PBNU. B. Jika dalam waktu 3 hari tidak mengundurkan diri, rapat harian Syuriah PBNU memutuskan memberhentikan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Itu dipecat berarti, Bang, ya? Ya, kalau lihat tanggalnya sudah. Ini tanggal berapa? Jakarta tanggal 20 November sekarang 2000. Sekarang 22. Ini putusnya 20 November. Jadi sampai dengan besok batas waktu terakhir. Anda bayangkan dahsyatnya. Jadi maaf, ini kakak beradik, kakaknya di PBNU, adiknya ya Stakuf main duit di haji, dua-dua nih maaf ngomong kasar, bajingan semua ini. Uang Islam semua disikat. Bajingan semua ini. Oke, Bang, pertanyaannya, apakah dengan dia dipecat, Yahya dipecat, secara otomatis sebagai MWA-nya UI stop? Gimana, Bang? Ya harus. Mestinya karena diberhentikan karena dia masuk di MWAUI sebagai posisi bukan individu, sebagai mewakili PBNU. Jadi MWAUI harus pecat dia lagi, nggak benar ini. Ini pembelajaran yang luar biasa. Jadi suka nggak suka selesai. Nggak ada urusan. Ini pembelajaran untuk UI, pembelajaran buat
kita semuanya, khususnya PBNU, bagaimana penyusup-penyusup PKI baru dengan menggunakan berbagai mata jaringan, dalam kasusnya adalah jaringan Zionis, untuk merusak dan memperlemah negara dan bangsa kita dengan memecah belah. Nah, UI jadi sasaran jelas dengan masuknya Yahya ini sebagai bagian dari MBA UI. Jadi MBA tolong segera bertindak, jangan membiarkan ini berlanjut dan dijadikan pembelajaran. Kami akan Ada pertanyaan meneruskan potes ini ke Prof. Heri sebagai Rektor UI dan beberapa rekan di UI lainnya. Oke. Pertanyaannya, kenapa NU selama ini diam atau pada saat ini melakukan hal ini, Bang? Oh jelas, karena yang terlibat tuh ketua PBNU-nya. Oh. Yang terlibat, dan dia kakak beradik ya dong, tidak individu, dia jaringan kecil di belakangnya, itu dibersihin habis itu. Jadi sadarnya terlambat tuh Rois Am. Bukan sadar, Ini kan terbukanya baru sekarang. Lumayan lah walaupun terlambat. Ya. Tapi yang menarik, kita pernah rame di media sosial entah tahun berapa foto oknum-oknum dari PBNU termasuk nama yang tadi itu yang berpotet sama-sama di Tel Aviv dengan Benjamin Netanyahu. Wah, jadi PBNU yang oknum pakai baju PBNU mewakili Zionis Israel di Indonesia. Jadi jelas kan bagaimana nyusup, dan ini merupakan strategi dari, kembali saya ungkapkan, PKI baru dimanfaatkan bermain dengan Zionis di Indonesia. Jadi biar kita tahu nih, karena memang riset November 2015 sudah dipaparkan NU disusupi, PBNU disusupi. Ini bukti yang jelas. Termasuk TNI, Bang. TNI akan diperlemah, ya macam-macam disusupi jelas lah, tapi kan tidak semudah dibandingkan menyusupi ke PBNU. Ada pertanyaan juga, polisi kenapa nggak bertindak selama ini ya untuk PKI? PSI sudah dikendalikan oleh PKI baru kan? Nah, itu jelas jangan dikendalikan PKI baru, ada dua institusi, satu Polri, kedua DPR, maka DPR nggak berbunyi. Nah itu kan, kedua ya polisi nggak berbunyi. Kenapa TNI sebagai institusi belum bisa dikendalikan, hanya dalam bentuk beberapa oknum yang dimainkan. Saya nggak akan sebutkan namanya sekarang karena masih saya ikuti terus sejauh mana permainan itu. Tapi yang jelas TNI tidak semudah Polri untuk dikendalikan. Jokowi sebagai PKI baru mengendalikan polisi, mengendalikan DPR. Halo Jokowi, Anda katanya mau sok sakit sampai 2027. Ini dokter mana yang jelaskan? Sakit apa? Hampir sekian tahun. Udah kabur aja ke luar negeri sana, pulang ke Cina itu kalau perlu lah. Halo Jokowi, di medsos diganti bukan Jokowi, Jokodok. Waduh. Joko digambar kodok, Jokodok. Udahlah Pak Jokowi. Ya, Anda pakai sok sakit istirahat. Dokter siapa yang mengatakan sakitnya apa nggak jelas, tapi bisa diputuskan harus istirahat sampai 2027. Sakit apa istirahat 27? Dokter mana yang ngomong? Ini kan gaya baru tebu terus, berbohong terus, ya kan? Nah rekan-rekan, ini pembelajaran kembali bangsa kita. Jangan Jokowi didiamkan. Jadikan dia sebagai mantan Presiden Republik Indonesia yang dikerangkeng untuk pembelajaran bangsa ini supaya jangan terulang lagi. Yang pertama, kedua bahwa mantan presiden pun bisa dikerangkeng. Jadi rakyat jelata, harus hukum ditegakkan. Jangan nggak enak-enakan. Kalau udah hukuman nggak enakan, ya udah capek lah. Ya, kolusi, nepotisme, segala macam. Jokowi jelas KKN kok. N-nya apa? Anaknya Fufu-Fafa. Sekolahnya takjol. Orang Medan bilang tak jelas. SMA aja nggak lulus. Bisa jadi wapres nih, ngebohongin Pak Prabowo ini. Mabok lu sekarang. Kira-kira begitu rekan-rekan. Jadi ini yang kita lakukan lewat podcast ini, yang khusus adalah pesan bahwa Zionisme sudah nyusup dan mengendalikan PBNU lewat ketua umumnya, dan adiknya Yahya Stakuf bermain lagi, Khalil Stakuf bermain lagi dengan dana haji. Jadi korupsinya juga, Zionisnya juga, PKI baru main duit segala macam. UI tolong sadar ya. Oke. Terima kasih. Demikian tadi ulasan dari Bang TB.
Saya Buyung Ishak mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga apa yang kami sampaikan membuat pencerahan buat Anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, probitas, justitia. Racikan Berita 1.